Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kitabin lam tazalil malaikah yastaghfiruna lahu madama ismi fi dzalikal kitab. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kemudian solawatnya ditulis di kitab, yang bawa buku nulis sholawat di kitab, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in misalkan, itu ditulis di kitab, maka selama namaku ada dalam kitab tersebut, ya, yastaghfiruna lahu lam tazalil malaikah yastaghfiruna lahu, maka malaikat akan selalu memintakan ampunan kepada orang itu. Makanya ini biasanya kebiasaannya santri kalau punya kitab baru, baik yang tulis maupun yang bukunya atau kitabnya, itu biasanya dikasih nama kemudian atasnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eman-eman hadirin, jadi apapun buku kita, kalau kita punya buku kasih sholawat, maka selama tulisan Nabi Muhammad ada di buku itu, maka malaikat akan memintakan ampunan kepada kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna fil ardi malaikatan sayyahina yablughunani salam. Bersabda baginda agung Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya di bumi ini ada satu malaikat yang kerjaannya ini, hadirin, yang kerjaannya ini muter-muter dan menyampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah salam. Jadi kalau ada orang yang bersolawat dan salam kepada Rasulullah, ini malaikat langsung menyampaikan, ya Rasulullah, fulan bin fulan mengucapkan salam kepadamu. Kemudian Nabi Muhammad menjawabnya, shallu ala Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, laisa ahad yusallimu alayya illa raddallahu ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang bersalam kepadaku, kata Rasulullah, melainkan Allah mengembalikan ruhku sehingga aku dapat menjawab salamnya orang tersebut. Ada yang mengatakan, hadirin, ya benar, ruhnya dikembalikan secara nyata, hadirin. Ada yang mengatakan ini hadis kalau kita sholawat atau salam di depan makomnya Rasulullah, maka langsung dibalas oleh Nabi Muhammad. Ada yang mengatakan di mana tempat, hadirin? Di mana tempat kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, mengucapkan salam, maka Nabi Muhammad akan membalas salamnya kita. Setiap kita mengucapkan ya Nabi salam alaika, Nabi Muhammad wa alaikas salam, wa alaikumussalam. Ya Rasul salam alaika, dijawab lagi terus, jawab lagi terus. Ini tentang sholawat dan salam kepada baginda agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni. Nabi Muhammad bersabda, dimanapun kalian berada, maka bersolawatlah kepadaku, sebab solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun, hadirin. Ya, Rasulullah di Madinah, betul, Rasulullah di Madinah akan sampai, pasti akan sampai, hadirin. Ya, bukan insya Allah, pasti akan sampai. Solawat kita pasti akan sampai, dibentangkan di hadapan Nabi Muhammad, dilaporkan langsung di depan Nabi Muhammad SAW,
dan Nabi Muhammad membalas salamnya kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi yaumil jum'ah alfa marrah. Siapa yang bersolawat kepadaku di hari Jumat 1000 kali, lam yamut hatta yara mag'adahu minal jannah, maka dia tidak akan meninggal, tidak akan mati sehingga dia mengetahui tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari Jumat, berarti tadi pagi mulai subuh sampai sore 1000 kali. Bacaan apa? Sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau misalkan sholawatnya kepanjangan, yang singkat-singkat saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu Muhammad. Ya, kalau tasbih seputaran 100, ya 10 putaran berarti 1000. Ya, setiap hari Jumat, maka dia tidak akan mati kecuali melihat tempatnya di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna salata ummati tu'radu alayya fi kulli yaumi jum'ah, faman kana aktsaruhum alayya salah kana aqrabuhum minni manzilah. Rawahul Baihaqi marfu'an bi isnadin hasan. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya sholawat umatku akan dibentangkan di hadapanku setiap hari Jumat. Dan barang siapa yang banyak membaca sholawat kepadaku, paling banyak membaca sholawat kepadaku, maka berarti besok di hari kiamat tempatnya atau kedudukannya itu paling dekat denganku. Yang banyak membaca sholawat. Man shalla alayya fi kulli yaumin jum'ah, yaumi jum'ah arba'ina marrah, mahallahu anhu dhunub arba'ina sana. Barang siapa yang membaca sholawat kepadaku setiap hari Jumat 40 kali, maka dosanya diampuni 40 tahun. 40 kali 40 tahun. 80 kali berarti 80 tahun. 120 kali 1000 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, raghima anfu rajulun dzukirtu indahu falam yusalli alai. Celaka seseorang yang disebut namaku di hadapan dia, di sisinya, kemudian tidak membaca sholawat kepadaku. Pernah satu ketika hadirin, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha sedang jahit. Sedang apa? Jahit baju pakai jarum. Kemudian ketika sedang jahit, jarumnya jatuh, lampunya mati, keadaannya gelap gulita. Siti Aisyah nggak bisa cari jarumnya hadirin, saking gelapnya. Kemudian nggak lama kemudian Nabi Muhammad SAW datang hadirin. Nabi Muhammad masuk ke rumahnya dengan wajah beliau yang bersinar, itu jarum yang jatuh di tempat yang gelap, nggak ada lampu. Karena ada wajah Nabi Muhammad, rumahnya menjadi terang benderang. Sayyidah Aisyah kemudian dapat menemukan jarumnya. Kemudian Siti Aisyah mengatakan, wahai Rasulullah, begitu bercahayanya wajah engkau, sungguh luar biasa, sungguh nikmat ya, orang yang bisa melihat wajah engkau besok di hari kiamat. Kemudian Nabi mengatakan, ya, al-bakhil, ada satu orang yang gak bisa melihat wajahku besok di hari kiamat. Siapa ya Rasulullah? Al-bakhil, orang yang pelit. Pelit duit ya Rasulullah? Bukan. Siapa orang yang bakhil itu? Orang yang bakhil, orang yang disebut namaku di hadapannya, di sisinya, tapi dia tidak mau membaca sholawat kepadaku. Ini disebut oleh Rasulullah orang bakhil. Celaka orang yang bakhil. Kenapa? Besok di hari kiamat gak bisa melihat wajah baginda agung Nabi Muhammad SAW. Jadi wajahnya Rasulullah ini sudah terang hadirin, masuk ke tempat yang gelap bersinar. Makanya ada qasidahnya apa di? Kullu baitin anta sakinuhu laisa apa? Lalen Nabi. Setiap rumah yang engkau masuki ya Rasulullah, maka enggak butuh lampu lagi. Artinya seperti itu. Ya, setiap rumah
yang engkau masuki ya Rasulullah, maka rumah itu enggak butuh lampu lagi karena wajahnya Rasulullah sudah terang beneran. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah tidak haramkan diri kita untuk bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bukan hanya di hari kiamat, bukan hanya di akhirat, tapi ketika di dunia kita bisa memandang wajah Nabi Muhammad minimal lewat mimpi. Allahumma man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Kata baginda agung Nabi Muhammad, barang siapa yang melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar melihatku, kata Rasulullah. Fa inna syaitana la yatamatsalu bi, sebab yang namanya setan gak bisa menyerupai aku Rasulullah. Jadi kalau panjenengan bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad, maka yang panjenengan lihat adalah Nabi Muhammad. Gak bisa diserupai, gak bisa. Kalau yang lain mungkin panjenengan diserupai setan. Tapi kalau Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Setan gak bisa menyerupai Nabi Muhammad. Beb, mau benginyong ketemu Nyi Blorong misalkan, nah ini mungkin setan gitu. Beb, mau benginyong ngimpi ketemu genderuwo, ya nian genderuwo temenanan. Cuman kalau Rasulullah nggak bisa hadirin. Setan kemudian nyerupai Rasulullah dalam mimpi, kemudian memerintahkan sesuatu yang buruk, nggak bisa. Ya. Kalau ngimpi ketemu Rasulullah, pasti itu Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirin Allah berikan kemuliaan kepada kita untuk bisa mimpi ketemu Rasulullah. Beruntung, sangat beruntung orang yang bisa mimpi ketemu Nabi Muhammad. Pasti hasilnya baik hadirin, nggak mungkin enggak. Pasti apa istilahnya akibatnya baik, nggak mungkin enggak. Maka itu mudah-mudahan sebelum di barzah, sebelum di akhirat kita bisa bermimpi ketemu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Minimal paling minimalnya ketika kita akan meninggal dunia, Nabi Muhammad datang untuk membantu kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Pun berbagai macam keistimewaan sholawat hadirin, ini banyak sekali dalilnya, banyak sekali ceritanya tentang masalah sholawat. Kalau diceritakan mungkin beberapa bulan gak akan selesai. Kita cerita tentang sholawat mulai awal Rabiul Awal sampai Rabiul Tsani, sampai sekarang sudah masuk Jumadil awal, ora pragat-pragat. Ya memang seperti itu hadirin, keutamaan Nabi Muhammad tidak ada batasnya. Keutamaan sholawat tidak ada batasnya. Intinya hadirin minimal dalam sehari semalam 300 sholawat kita baca. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin.